Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Pada video kali ini saya akan membahas secara detail dan mendalam mengenai apa saja shortcut dan perintah yang penting di AutoCAD serta bagaimana penerapannya di lembar kerja kita. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Di lembar kerja AutoCAD kita ini terdiri dari koordinat, yaitu arah X dan Y, di mana untuk arah X, jika dia ke kanan dia bertanda positif, jika dia ke kiri bertanda negatif. Arah Y, jika dia ke atas bertanda positif, jika dia ke bawah bertanda negatif. Nah, kita mulai. Shortcut line di AutoCAD, kita tinggal klik di keyboard L untuk line, lalu kita klik enter atau spasi. Nah, lalu kita klik di tempat yang kita ingin buatkan. Jika di sini. Nah, line itu sendiri yaitu untuk membuat garis lurus sesuai yang kita inginkan. Nah, garis lurus sesuai kita inginkan. Line juga itu adalah line yang garisnya terputus satu sama lain di setiap ketikannya. Misalnya line, kita klik ke sini, lalu ke sini, garisnya itu terputus. Untuk penggambaran line di AutoCAD ada dua cara, yaitu menggunakan titik koordinat. Misalnya L, line, titik koordinat yang kita inginkan itu di 0, misalnya itu arah X ini, arah X. Untuk arah Y nya kita pisahkan dengan koma, lalu kita klik lagi 0. Kita cari, ini dia koordinat 0,0. Lalu jika kita naik ke atas, kita tinggal klik lagi, arah X nya itu 0, arah Y nya itu 100 misalnya. Nah, dia naik ke atas. Lalu kita misalnya arah X nya itu 200, arah Y nya itu 0, karena dia tetap di titik 0, dia ke kanan karena dia positif, seperti itu. Dan bisa juga kita klik line, kita pilih dulu misalnya di sini. Nah, di sini kita paketkan shortcut add, klik add, lalu kita masukkan nilainya, misalnya 200, lalu kita tambahkan lagi lebih kecil. Nah, ini lebih kecil maksudnya derajat, berapa derajat. Ini misalnya sudut berapa yang kita ingin masukkan, misalnya sudut 45 derajat. Lalu kita enter atau spasi. Nah, dia di sini mengarah ke arah atas ke 45 derajat dengan jarak 200. Nah, shortcut konstruksi lain. Untuk shortcut konstruksi lain, kita bisa klik di keyboard XL, lalu kita klik enter atau spasi, lalu kita bisa klik di mana yang kita inginkan. Nah, lain itu sendiri adalah garis tanpa batas, di mana untuk penggambarannya biasanya digunakan untuk menggambar tampak. Misalnya ini tampaknya ini dari samping, kita ingin menggambar dari depan, kita cuma pakai XL. Nah, di sini ada fiturnya, ada arah horizontal dan vertikal, dan angle atau sudut. Jika kita mau arah horizontal, arah X, kita tinggal klik H, lalu kita masukkan ke tempat titik tumpuannya. Misalnya di sini titik tumpuannya. Nah, ini dia. Jika kita mau membuat tampaknya bakalan lurus, tinggal kita cari ukurannya. Misalnya ini sudah terbuat lagi XL. Nah, untuk arah vertikal kita tinggal klik V, vertikal. Nah, kita berikan ke titik tumpuannya, misalnya titik tumpuannya di sini di kolomnya. Nah, dia akan mengikut. Nah, di sini gunanya konstruksi lain untuk membuat tampak, bisa juga untuk membuat denah. Shortcut polyline. Nah, untuk shortcut polyline di keyboard kalian bisa klik PL, polyline, kita klik enter atau spasi. Nah, polyline itu sama seperti line untuk membuat garis lurus yang berbelok, misalnya berbelok begini, tapi dia tidak terputus. Misalnya ini kita klik, dia tidak terputus. Jadi polyline itu garis yang di setiap ketikannya itu dia tidak terputus. Itu bedanya dengan line. Untuk penggambarannya juga sama seperti line, bisa cara koordinat dan bisa cara kita misalnya pilih PL polyline, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke arah yang kita inginkan. Misalnya arah sini,
seperti ini, misalnya 200 ke bawah 300, kita tinggal arahkan saja ke arah mana yang kita ingin gambarkan, dan garis ini tidak terputus. Shortcut polygon. Nah, untuk shortcut polygon di keyboard, kalian bisa klik all polygon. Nah, polygon itu sendiri adalah untuk membuat bangunan segi banyak dari jumlah sudut yang kita inginkan. Misalnya di sini kita tinggal masukkan nilai sudutnya. Misalnya sudut 9 persegi 9. Kita klik saja, baru kita ini pilih enter. Lalu kita masukkan diameternya, misalnya diameternya 500. Nah, di sini sudah berbentuk segi 9. Nah, polyline, kita tinggal masukkan saja segi berapa, segi 3 lah. Ntar kita klik di tempat yang kita inginkan, baru kita pilih ini, kita enter atau spasi, lalu kita masukkan diameternya 200. Nah, itu untuk polygon. Shortcut rectangle. Nah, untuk shortcut rectangle atau membuat persegi 4 persegi panjang. Nah, di keyboard kalian bisa klik REC rectangle. Nah, kalian klik tempat di mana yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, untuk pemasukan datanya ini kita menggunakan kode add misalnya sesuai pemasukan nilai pertama yaitu X, arah X, lalu yang kedua itu arah Y. Misalnya 200 ke arah Z, lalu untuk ke arah Y itu ke bawah, misalnya koma, kita dulu klik koma, minus 300. Nah, dia dari titik sini ke kanan 200, lalu ke bawah 300. Nah, ini biasanya digunakan dalam membuat ruangan. Seperti membuat ruangan ini biasanya menggunakan rectangle. Shortcut arch. Shortcut arch di AutoCAD kita bisa klik A, arch. Nah, ini gunanya shortcut arch untuk membuat busur lingkaran. Nah, biasanya digunakan di daun pintu atau gambar pintu. Ini menggunakan arch. Misalnya kita dari sini kita klik di tengah-tengah yang mengarah ke pintunya. Misalnya di sini ini. Lalu kita tarik ke pintunya. Nah, ini biasanya digunakan dalam menggambar garis busur lingkaran pintu. Shortcut circle. Nah, shortcut circle di keyboard kalian bisa klik C, circle. Lalu kita bisa pilih dua cara, ada 3 kali ketikan dan 2 kali ketikan. Nah, seperti yang tertera di bawah ini. Misalnya saya ingin 2 kali ketikan, 2P, kita enter atau spasi, kita tinggal klik di tempat yang kita inginkan di sini, lalu kita pilih klikan yang terakhir. Misalnya radiusnya di sini 500. Nah, ini radiusnya 500. Nah, ini juga biasanya digunakan dalam membuat simbol-simbol lingkaran di gambar AutoCAD seperti ini. Ini menggunakan circle, lalu kita potong. Shortcut spline. Nah, untuk shortcut spline di AutoCAD kita bisa klik di keyboard SPL spline. Nah, gunanya ini untuk membuat lengkungan, garis lengkungan. Misalnya dari sini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, ini bisa dibuatkan lengkungan dari sini, dari spline. Nah, ini gunanya spline membuat lengkungan. Shortcut ellipse. Nah, shortcut ellipse di AutoCAD bisa kita klik di keyboard ellipse. Nah, gunanya shortcut ellipse ini untuk membuat oval. Misalnya kita klik dulu di sini. Nah, kita arahkan di mana arahnya, misalnya ke sini dengan radius 500. Lalu kita bisa tarik lagi ke ini radius 500. Untuk kita buatkan oval bisa ke sini, dalamkan lagi atau keluarkan lagi. Nah, ini membuat oval. Misalnya ovalnya di sini 500. Nah, ini membuat oval. Nah, di gambar kerja itu saya biasanya buatkan ini sebagai batu kosong di pondasi batu kali. Nah, saya pakai ellipse biasanya untuk membuat batu kosongnya. Shortcut make a block. Nah, untuk shortcut make a block di AutoCAD kita bisa klik di keyboard B, block. Nah, gunanya shortcut block ini yaitu untuk menggabungkan beberapa
item atau beberapa bidang di dalam gambar dalam satu kesatuan. Misalnya ini kan ini berbeda-beda kesatuannya. Nah, kita ingin satukan semua. Jadi kita blok dulu, lalu kita klik B, blok. Lalu kita enter atau spasi. Di sini gambarnya sudah tertera. Lalu kita berikan nama. Misalnya namanya sini detail tulangan plat. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini dia sudah menjadi satu kesatuan. Shortcut insert. Nah, shortcut insert di keyboard kalian bisa klik I, insert. Nah, gunanya ini shortcut insert untuk mengetahui blok apa saja yang sudah kita buatkan seperti yang tadi. Nah, kan saya sudah buatkan detail tulangan plat. Nah, di sini insertnya atau bloknya akan kelihatan apa-apa saja yang sudah kita buatkan blok. Shortcut point. Nah, untuk shortcut point di AutoCAD kalian bisa klik di keyboard PO, point. Nah, point itu biasanya titik atau pertanda. Biasanya saya gunakan di titik-titik antar as. Misalnya di sini saya buatkan titik. Nah, ini titiknya dia. Poin ini baru saya buatkan lagi poin di sini. PO, poin di tengah-tengahnya ini. Ini gunanya poin, membuatkan titik di setiap as di gambar kerja. Shortcut heads. Untuk shortcut heads di keyboard kalian bisa klik H, heads. Heads itu sendiri itu untuk memberikan arsiran pada gambar kerja kita. Misalnya seperti ini. Ini menggunakan heads. Ini juga menggunakan heads. Yang arsiran ini menggunakan heads sesuai dari simbol yang kita inginkan. Misalnya simbol ini biasanya dipakai untuk beton, plat beton. Nah, kita klik di sini. Ini dia sudah kelihatan arsirannya. Nah, kan ini terlalu besar. Cara editnya itu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tambahkan skalanya. Misalnya kan skalanya 1, kita masukkan lagi 50 misalnya. Kita klik enter. Misalnya terlalu besar, kita kurangi lagi 30, kita klik enter. Masih besar, kita masukkan 15, enter. Nah, di sini ada skalanya, lalu di sini ada angle atau sudutnya berapa. Misalnya di sini sudutnya 30. Nah, dia akan berbeda. Misalnya lagi kita pakai heads. Kita pakai arsiran ini ANSI 32. Biasanya dipakai untuk arsiran dinding. Misalnya di sini kan dia terlalu tebal. Nah, kita klik 2 kali. Lalu kita naikkan skalanya. Misalnya skalanya 30, masih terlalu kecil 50. Nah, di sini kita bisa ubah sudutnya misalnya 90 derajat. Nah, atau di sini 30 derajat. Nah, kita tinggal ubah-ubah saja skala dan angle-nya. Ini sangat berguna untuk memperbentuk di gambar kerja kita menggunakan heads. Shortcut text. Nah, untuk shortcut text di keyboard kalian bisa klik T atau MT text. Nah, lalu kalian klik di tempat yang kita inginkan, misalnya di sini, lalu kita tarik dulu di sepanjang mana teks itu akan ada, dari sini sampai sinilah. Lalu kita masukkan teks apa yang kita inginkan, misalnya dena ruangan. Cara mengubah skalanya ini kita blok dulu, lalu kita ubah di sini. Skalanya berapa? Misalnya 50, dia akan besar. Skalanya 15 begini. Lalu kita bisa ubah rata kiri atau rata kanan, rata tengah. Kita juga bisa berikan simbol apa saja. Di sini masih ada simbolnya, banyak simbol. Nah, di sini tempat mengedit teksnya. Shortcut erase. Nah, untuk shortcut erase di AutoCAD kita bisa klik di keyboard erase. Nah, gunanya ini untuk menghapus item di AutoCAD. Misalnya saya ingin menghapus item ini, kita tinggal klik yang kita ingin hapus. Lalu kita klik enter atau spasi. Nah, dia akan terhapus dengan sendirinya sesuai yang kita seleksi. Shortcut copy. Nah, untuk shortcut copy di AutoCAD kita bisa klik di keyboard CO. Nah, lalu kita blok semua yang kita ingin copy. Nah, untuk bloknya ini jika kita klik misalnya ini copy. Nah, kita klik dari
kanan ke kiri dia akan berganti warna ini. Nah, jika dia terkena sedikit itu dia akan terseleksi semua. Sedangkan jika kita klik dari kiri ke kanan, dia akan berwarna ini. Kita seleksi sedikit, dia tidak akan terseleksi. Jadi kita harus seleksi seluruh, baru terseleksi. Nah, kita copy, kita klik ini, lalu kita klik enter atau spasi, lalu kita pilih titik tumpuannya di mana. Misalnya titik tumpuannya di sini, kita tinggal pindahkan, copy. Nah, copy ini untuk menduplikasi item yang kita inginkan. Misalnya ini kita blok dulu dari kanan ke kiri, kita CO, copy, lalu kita pilih titik tumpuannya di mana. Lalu kita copy sini atau ke sini. Shortcut mirror. Nah, shortcut mirror di AutoCAD kita bisa klik di keyboard MI mirror. Nah, gunanya mirror ini untuk memperbanyak bidang yang saling berhadapan atau cerminan dari bidang ini. Misalnya bidang ini kita blok dulu, lalu kita klik enter atau spasi, lalu kita beri jarak titik tumpuannya di mana, sini misalnya, lalu kita tarik turun atau ke atas, tapi kita seimbangkan dulu, baru kita klik enter atau spasi. Nah, dia menduplikasi dan memberikan cerminan dari gambar kerja yang kita inginkan. Nah, ini gunanya biasanya saya pakai untuk cerminan di pintu, kan dia di pintu itu biasanya berbeda-beda. Jadi biasa saya copy dulu. Nah, saya ingin mencerminkan ini. Kita klik mirror, lalu kita cari titik tumpuannya, lalu kita tarik ke atas, lalu kita enter atau spasi. Nah, dia cerminan begini. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk perbanyak cerminan pintunya. Shortcut offset. Nah, untuk shortcut offset di AutoCAD kalian bisa klik di keyboard O, offset. Nah, offset ini untuk memperbanyak garis atau bidang dengan jarak tertentu, memperbanyaknya. Misalnya garis ini garis ini, saya ingin memperbanyak ke atas, kita tinggal klik O, offset, lalu kita pilih jaraknya berapa, misalnya 100. Ini kita tinggal klik yang kita ingin offset ke atas atau ke bawah. Misalnya saya ke atas, itu kan jaraknya tadi 100. Nah, kita lagi klik ini ke atas lagi, ini jaraknya 100. Nah, biasanya ini saya gunakan untuk membuat ini nggak bisa. Misalnya ini menggunakan offset. Nah, misalnya garis ini saya ingin tarik masuk. Oh, offset 10 dari sini ke sini. Nah, dia offset ke dalam. Atau bisa juga kita offset ke luar, sesuai yang kita inginkan. Shortcut array. Nah, shortcut array di AutoCAD kalian bisa tuliskan array. Nah, gunanya ini untuk memperbanyak duplikasi, sama seperti copy, tapi ini untuk memperbanyak sekaligus. Jadi kita blok yang kita ingin perbanyak, lalu kita klik enter atau spasi, baru kita pilih arah rectangle. Di sini dia ada satunya. Misalnya untuk row-nya di sini saya satu saja, kolomnya di sini satu. Sini saya inginkan ke atas, dia misalnya banyaknya itu 2. Nah, tinggal kita klik. Nah, dia ada 2, 1, 2. Misalnya ada kita 5. Nah, dia akan tercopy ke atas lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk array. Shortcut move atau memindahkan. Di keyboard kita tinggal klik M, move, lalu kita blok yang kita ingin pindahkan. Lalu kita klik enter atau spasi, lalu kita klik titik tumpuannya di mana? Di sini. Nah, kita tinggal pindahkan. Nah, ini untuk move. Paling sering digunakan gambar kerja. Shortcut rotate. Nah, shortcut rotate atau rotasi, dimana kita ingin mengganti hadapannya ini atau rotasinya di gambar kita. Misalnya kita blok dulu, baru kita klik RO, rotate. Nah, kita klik titik tumpuannya, baru kita masukkan misalnya 10 derajat. Nah, dia akan menghadap ke 90 derajat. Ini rotasi. Kita tinggal blok, lalu kita RO, kita klik titik tumpuannya, baru kita masukkan sudut berapa, misalnya 227 derajat. Dia akan berubah rotasinya. Shortcut scale. Nah, untuk shortcut scale atau skala di AutoCAD, kalian bisa tuliskan di keyboard SC. Ini kita lihat dulu. Misalnya ini kita copy ke sini. Nah, di sini kan skalanya dia 300. Nah, kita ubah jadi 30. Caranya itu kita blok yang kita ingin ubah,
Nah, terus kita klik SC scale, lalu kita klik titik tumpuannya di mana. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Nah, cara masukkannya nilainya ini kita klik R reference. Nah, di sini kan awal mulanya itu 300. Jadi kita klik dulu satu saja, satu, karena kita ingin defaultnya 300. Nah, lalu kita bagikan. Misalnya 300 dibagi berapa jadi 30, dibagi 10. Jadi 300 dibagi 10 itu 0,1. Nah, dia akan berubah jadi 30. Kita move, kita samakan. Apakah sudah sama? Garisnya sama, 30. Ini dimensinya saja yang besar ini, tapi jaraknya ini sama 30. Nah, kita juga bisa ubah ukuran, misalnya ini dan ini kita bisa ubah, temakan ini ke sini, yaitu dengan cara kita tahu dulu tingginya ini. Cara tahu diameter panjang atau tinggi, kita menggunakan shortcut DI, dis. Nah, kita klik di sini dan ke sini. Dia itu tingginya 594. Nah, lalu kita klik juga di sini. Tingginya berapa? Di sini tingginya 2970. Nah, cara ubahnya itu dari yang besar ini ke terkecil ini begini. Kita tinggal blok saja, baru kita pilih SC, lalu kita klik di sini. Klik titik tumpuannya, lalu kita pilih R reference. Nah, kita masukkan dulu nilai yang terbesarnya 2970, lalu kita masukkan yang nilai terkecilnya tadi 594. Dia akan berubah sama. Nah, ini ukurannya akan sama juga dari satu referensi, ukurannya akan sama. Shortcut stretch di AutoCAD, kalian bisa klik di keyboard S stretch. Nah, gunanya ini untuk memanjangkan salah satu bidang sisi. Misalnya bidang ini saya ingin perpanjang lagi, kita tinggal klik S stretch, lalu kita enter atau spasi, lalu kita blok yang bidang ingin kita panjangkan. Misalnya di sini bidangnya, baru kita klik enter atau spasi, lalu kita klik titik tumpuan, lalu kita perpanjang berapa jaraknya. Misalnya jaraknya di sini untuk perpanjangnya 200. Nah, kita tinggal klik enter atau spasi. Nah, dia akan tertambah panjangnya 200 sesuai yang kita inginkan. Nah, ini juga sangat berguna di gambar kerja kita. Shortcut trim. Nah, di shortcut trim di AutoCAD kita bisa tuliskan di keyboard TR trim. Nah, ini paling banyak juga digunakan di gambar kerja, yaitu untuk memotong gambar yang kita inginkan. Misalnya kita buatkan dulu garis line dari sini dan kita buatkan line lagi di sini. Nah, kita ingin potong yang tengah ini, kita menggunakan shortcut trim, TR trim. Lalu kita enter atau spasi, lalu kita tinggal klik di sembarang tempat dulu, lalu kita silangkan ke daerah yang ingin kita potong. Misalnya di sini. Nah, dia otomatis akan terpotong. Sama juga ini bidang yang tersambung, kita tinggal klik di sembarang tempat yang menyilang, tempat yang kita ingin potong. Nah, ini dia. Shortcut extend. Nah, untuk shortcut extend itu kebalikan dari trim yang memotong, ini memanjangkan garis atau menyambungkan juga lagi garis. Di shortcut AutoCAD itu kita tinggal klik EX extend, lalu kita klik enter atau spasi. Nah, tinggal kita pilih yang terpotong tadi atau yang ingin kita panjangkan garisnya. Misalnya ini garisnya saya ingin panjangkan, kita tinggal klik ini, klik lagi, klik lagi. Nah, dia akan menyambung sampai batas yang garis lain atau garis yang menyatu. Seperti ini juga kita tinggal extend. Nah, dia akan memanjang lagi. Shortcut break di AutoCAD kita bisa klik BR di keyboard break. Shortcut ini memutuskan garis dengan jarak tertentu. Misalnya kita sudah klik BR, nah kita klik dulu garisnya, baru jaraknya tertentu di mana kita ingin potong. Misalnya di sini tadi yang kita klik, lalu jaraknya yang kita ingin potong. Misalnya jaraknya ke sini, saya mau potong. Nah, dia akan otomatis terpotong. Shortcut join. Nah, untuk shortcut join di keyboard kita bisa klik J join. Nah, ini gunanya untuk menggabungkan dua garis yang terputus. Misalnya line sini ke sini ke sini ke sini. Nah, untuk line itu garisnya kan terputus. Cara menggabungkannya ini kita tinggal klik J join, lalu kita klik atau kita blok garis yang terputus itu. Kita blok semua, lalu kita klik enter atau spasi, dan otomatis akan terhubung garis yang terputus itu.
Shortcut chamfer. Untuk shortcut chamfer di AutoCAD kita bisa klikkan di keyboard CHA. Nah, gunanya chamfer ini untuk membuat sudut dari dua garis yang bertemuan. Misalnya ini kita chamfer, kita klik garis yang bertemuan ini, dia akan membuat sudut. Misalnya lagi kita pilih di sini yang bertemuan ini dan ini, kita ingin buatkan sudut lagi mendalam, kita klik CHA. Nah, kita pilih lagi D, distance. Nah, sudut dari sini ke sini, dari arah X dulu, dia misalnya 3. Nah, untuk arah Y-nya ini ke bawah, di sini misalnya jaraknya 5. Nah, kita tinggal masukkan garisnya. Nah, ini. Nah, dia ke sini, dia 2, sedangkan dia ke bawah itu 3 panjangnya. Buatkan sudut. CHA, misalnya distance, kita pilih 10. Baru enter spasi, baru kita pilih lagi 10. Kita klik di garis pertemuan ini, lalu kita klik di sini. Nah, dia akan panjang dari sini ke 10, dari sini juga ke 10. Itu untuk chamfer. Shortcut fill. Nah, shortcut fill di AutoCAD kita bisa klik di keyboard F, fill. Nah, shortcut fill ini digunakan untuk pertemuan dua garis untuk menjadi busur lingkaran. Nah, misalnya fill di ini kita pilih radius R, radius 10 juga. Nah, kita tinggal pilih pertemuannya ke sini. Nah, dia akan membuat busur lingkaran dengan radius 10. Itu untuk fill. Shortcut explode. Nah, untuk shortcut explode di keyboard kalian bisa klik X, explode. Gunanya ini untuk memisahkan atau memecah blok. Misalnya dimensi ini satu kesatuan. Nah, kita explode, kita pisahkan, kita explode, baru kita klik saja, lalu kita klik enter lagi. Nah, dia akan berpisah dari nilai dan panah-panahnya. Ini juga garisnya akan berpisah semua. Itu fungsinya explode, untuk memisahkannya. Shortcut multiline. Nah, untuk shortcut multiline di keyboard kalian bisa klik ML multiline. Nah, gunanya ini untuk membuat garis yang double sekaligus. ML. Nah, misalnya kita pilih dari sini ke sini, dia akan membuat dua garis. Nah, kita juga bisa edit lagi. Misalnya ML, kita pilih skalanya atau perpisahan garisnya itu, misalnya dia 10. Nah, kita tinggal klik di mana daerah lokasinya. Nah, ini dia jaraknya 10. Lalu kita tarik di mana garis yang kita inginkan. Nah, ini biasanya digunakan juga untuk membuat dinding. Shortcut match property. Nah, untuk match property ini di keyboard kita bisa klik MA, match property. Nah, gunanya ini untuk menyamakan layer, garis, bentuk sama. Nah, misalnya bentuk ini saya ingin samakan dengan ini. Nah, kita tinggal klik MA. Nah, kita klik yang kita ingin samakan di tempat yang kita inginkan. Ini saya ingin samakan dengan ini. Nah, dia akan font dan ukuran tulisannya akan menyerupai. Jadi ini biasanya digunakan, misalnya garisnya ini, dimensinya ini saya mau samakan dan dimensi ini. Tinggal kita MA. Nah, kita klik ini yang ingin kita samakan, lalu kita blok yang kita inginkan. Nah, dia akan menyerupainya, akan sama dengan yang kita klik pertama. Shortcut unit. Nah, shortcut unit di keyboard kalian bisa klik UN, unit. Nah, gunanya ini untuk kita mengetahui dia tipikal apa. Misalnya desimal dan dia berapa di belakang koma nilainya, misalnya 2. Lalu dia satuannya apa? Cm, mm, kilometer. Kita pilih cm. Nah, ini kita bisa ubah di unitnya. Dia cm atau apa. Nah, ini biasanya digunakan untuk awalan mula membuat gambaran kerja. Kita mengatur dulu unitnya. Shortcut property. Nah, untuk menampilkan properti dari layar ini, misalnya layar ini, mau saya tampilkan propertinya, kita tinggal klik di keyboard CH property. Nah, di sini akan muncul layar atau apa yang kita inginkan. Misalnya kita klik ini, nah dia akan memberitahukan kepada kita dia layar apa, dia ketebalannya berapa, dia garisnya apa. Nah, ini gunanya properti agar kita tahu item yang kita gunakan ini ukurannya, garisnya, tebal garisnya. Shortcut dimensi manager style. Nah, untuk shortcut dimensi style manager
kita bisa klik di keyboard D, dimensi style. Nah, di sini gunanya kita mengatur dimensi yang kita inginkan. Misalnya ini dimensi ini, kita tinggal modif atau kita membuat baru lagi. Nah, di sini kita ubah extendnya, offsetnya, panahnya apa, teksnya, ukurannya. Nah, kita bisa edit di sini untuk dimensinya. Shortcut dimensi liner. Nah, untuk shortcut dimensi liner yaitu gunanya untuk membuat dimensi seperti ini, dimensi. Kita hapus dulu. Nah, kita ingin membuat dimensi, kita tinggal klik. Jika dia elemennya linear atau garis lurus, kita bisa klik di keyboard DLI. Lalu kita klik yang kita ingin dimensinya. Dari sini kan ini dimensinya dari sini setiap kolom. Lalu kita masukkan di sini. Nah, ini juga sini baru ke sini. Nah, jika dia terkecil begini, kita nyerupai saja ini. Kita klik MA. Lalu kita klik ini ke sini. Nah, itu untuk dimensi linear atau garis lurus, untuk membuat dimensi garis lurus. Shortcut dimensi alignment. Nah, dia menggunakan dimensi di keyboard DAL. Lalu kita klik yang menyerupai sudut begini. Klik. Lalu kita tarik naik. Nah, dia akan memberikan dimensi untuk sudut ini. Kita tinggal ubah menyerupai ini, kita MA, baru kita klik dan ini. Nah, dia akan memberikan dimensinya. Shortcut layar property. Nah, untuk shortcut layar property ini sangat digunakan juga untuk membuat gambar kerja di awal membuat gambar kerja. Di mana keyboard kita bisa klik LA, layar. Nah, di sini kita membuat garis atau item apa untuk kayak misalnya baja, plat. Nah, kita bisa buat di sini dulu garisnya, garis apa, layar apa, ketebalannya berapa. Dengan cara kita klik ini, new layer. Nah, kita klik, bisa masukkan namanya apa, baru warnanya apa, baru di sini ketebalannya berapa, dan jenis jenis garisnya itu apa. Ini sangat digunakan di gambar kerja. Di awalan pembuatan gambar kerja, kita harus membuat dulu layarnya. Shortcut quick select. Nah, shortcut quick select atau biasanya untuk menyeleksi item yang kita inginkan di keyboard, kalian bisa klik SQS, quick select. Nah, kalian bisa pilih di sini apa itemnya. Misalnya itemnya multiplex saja, baru kita pilih yang layar. Lalu kita lihat layar apa yang kita ingin ambil. Misalnya layar arsiran beton. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan terseleksi semua yang berarsiran beton. Misalnya ini, kita pindahkan move. Nah, ini semua yang diseleksi yang berarsiran beton. Shortcut OSnap. Nah, shortcut OSnap yaitu untuk mengatur gambar dan simbol objeknya. Nah, di keyboard kalian bisa klik OS, snap. Nah, ini sangat berfungsi juga untuk gambar kerja kita. Di gambar kerja kita itu objek snapnya kayak ini, add point, mid point, kita checklist semua. Lalu kita pilih di 3D, kita seleksi semua juga. Nah, ini gunanya misalnya ini kita pilih line. Nah, kita ingin cari tarik garis tengahnya. Nah, ini ada yang segitiga ini berarti tengah, seperti simbol yang tadi di OSnap. Nah, ini yang pinggir. Nah, ini gunanya ini untuk memberitahukan kita dia berada di posisi mana. Lalu saya ingin memberitahukan kalian fungsi dari F1 sampai F12, di mana untuk F1 itu kita klik F1, dia itu untuk bantuan di aplikasi AutoCAD-nya. Untuk F2 itu menampilkan F2. Nah, ini untuk menampilkan jendela perintah, jendela komen ini yang sudah kita buatkan tadi. Di sini terlihat jika kita klik F2. Nah, untuk F3 untuk mengaktifkan OSnap yang tadi kita buat tadi, OSnap-nya ini OSnap-nya mati. Misalnya kita lain, nah dia tidak ada lagi garis titik penanda. Ya, untuk ada kita klik F3. Nah, dia ada lagi penandanya. Untuk F6 langsung ke F6. Nah, F6-nya itu untuk
menghidupkan arah X dan Y-nya. F7 itu untuk mengaktifkan gridnya. F7 mengaktifkan dan mengaktifkan grid. Ini grid. Nah, ini F8 untuk menampilkan, menghidupkan dan mematikan ortodok atau garis lurus atau tidak, misalnya ini line. Nah, ini aktif. Kita klik F8, dia tidak aktif. Nah, garisnya begini. Kita klik F8, dia akan lurus ke arah X dan ke arah Y. Jika kita matikan, dia akan menyerupai sudut. Nah, jika kalian tidak bisa F8, kalian klik juga Fn F8, akan berbentuk begini juga lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.